Tidak butuh waktu yang banyak ya, mungkin hanya mingguan ya. Dan kita sepertinya sudah berpengalaman dalam hal mengemudikan patrol boat tersebut. Dan kenapa ditempatkan di IKN? Karena IKN memang saat ini di Balikpapan, di Lanalnya, di Lantamal itu masih kurang untuk patrol boatnya. Dan dari konstelasi geografis, kondisi di IKN itu kan ada sungai, di mana kapal ini untuk di Rapim ini kita akan membahas dari mulai seluruh kegiatan ya, dari mulai Inspektorat Jenderal membahas masalah apa yang harus diawasi, masalah anggaran, kemudian dari seluruh asisten akan memberikan pemaparan-pemaparan, baik dari mulai Asrena, kemudian Asintel, masalah intelijen, masalah operasional oleh ASOP, kemudian masalah logistik, ya, masalah pembinaan potensi maritim, masalah personel, semua dibahas. Termasuk tadi yang ditanyakan untuk valor jelas dibahas, kedepannya seperti apa, kita mengikuti apa yang disarankan atau diperintahkan oleh Panglima TNI, kita jabarkan untuk di Angkatan Laut seperti apa. Kemudian masalah choke point, kita memiliki 8 choke point penting, itu semua harus dijaga. Untuk pengawasan nantinya ke depan kita akan sinergikan dengan kementerian lembaga lainnya. Jadi apa yang kurang di TNI Angkatan Laut akan dipadukan dengan kementerian lembaga yang memiliki juga sensor maupun pengawasan pos-pos pengawas yang ada di seluruh choke point itu. Kemudian kita akan memperkuat Puskodal ya. Dengan Puskodal ini harapannya kita bisa mengawasi seluruh perairan Indonesia termasuk dengan choke point tersebut. Kemudian untuk sensor bawah air juga kita sudah bicarakan bagaimana bisa mengawasi baik itu di Alki 1, Alki 2 maupun Alki 3. Semua kita bahas lah. Nanti lebih detailnya setelah Rapim ada rakor-rakor ya, tapi rakor-rakor itu lebih singkat oleh bawahan, oleh satuan tugas bawah, di bawahnya di Kotama maupun di satuan kerja masing-masing. Ada lagi? CNN. Siap, izin Pak. Sih untuk masalah pembangunan kekuatan itu kan memang ranahnya Kemhan, tapi kita mengusulkan dari angkatan mengusulkan apa yang akan dikembangkan di TNI Angkatan Laut terkait dengan alutsista terutama. Masalah alutsista yang akan diadakan dalam beberapa tahun ke depan mungkin sudah mengikuti kemarin di Itali kita mendapatkan 2 PPA, 2 fregat ya. Walaupun itu OPV tapi itu kelasnya fregat. Nah, kemudian di dalam negeri juga kita membangun 2 fregat merah putih. Kemudian ada 2 light frigate dari Lampung ya, yang sudah kita luncurkan. Kemudian ada beberapa KCR dari Turki. Mungkin nanti akan ada tambahan lagi fregat dari beberapa negara. Ya, mungkin termasuk kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya. Ya. Terus doktrin, masalah doktrin kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh Panglima TNI. Ya, di sana kita akan merubah doktrin masalah intelijen. Nanti juga semua perwira, khususnya Pati akan mendapatkan pendidikan intelijen strategis, ya. Intelstrat. Kemudian doktrin peperangan tentunya mengikuti perkembangan teknologi saat ini. Dan kemudian kita mengikuti juga perkembangan lingkungan strategis. Di dalam beberapa perang di Ukraina maupun di Timur Tengah maupun di Laut Merah, kita mendapatkan pelajaran apa kira-kira yang harus dibangun dari pelajaran perang tersebut ya. Baik di Ukraina, bagaimana unmanned system itu menjadi penting. Kemudian peperangan proxy, peperangan cyber, peperangan hybrid, itu semua akan kita pelajari dan kita masukkan dalam doktrin yang baru. Tentu peperangan strategi itu mengikuti teknologi yang berkembang. Saya rasa itu. Ada lagi?
Jadi kapal hibah dari Jepang ini ukurannya kecil ya, 18 meter dia patrol boat lah kita bilangnya. Patrol boat itu nanti kalau di Angkatan Laut dijadikan patkamla, patroli keamanan laut. 18 meter ukurannya, kemudian untuk sistem kemudinya itu sangat mudah. Jadi mungkin belajarnya tidak butuh waktu yang banyak ya, mungkin hanya mingguan ya. Dan kita sepertinya sudah berpengalaman dalam hal mengemudikan patrol boat tersebut. Dan kenapa ditempatkan di IKN? Karena IKN memang saat ini di Balikpapan, di Lanalnya, di Lantamal itu masih kurang untuk patrol boatnya. Dan dari konstelasi geografis, kondisi di IKN itu kan ada sungai, di mana kapal ini kecil 18 meter bisa masuk ke dalam sungai-sungai dan bisa melaksanakan patroli keamanan untuk di wilayah IKN itu. Terus apalagi untuk MNEC. Untuk MNEC, Multilateral Naval Exercise Komodo, harapannya Jepang bisa hadir. Kemudian bisa membawa kapal perangnya. Mungkin kapal perangnya beda yang dia bawa, pasti yang besar kalau Jepang ya. Nah, harapannya dengan Multilateral Naval Exercise Komodo ini kita bisa menghadirkan berbagai negara, angkatan laut dari berbagai negara, dan harapannya bisa menurunkan tensi situasi di Laut Cina Selatan lah. Pak, yang soal pengamanan di KN sejauh ini berarti dengan adanya tambahan 2 patroli bakal gimana? Ya, mudah-mudahan terbantu lah keamanannya ya. Kan kita selain itu juga kita sebenarnya sinergi dengan seluruh aparat maritim yang lain yang ada di KN. Ya, satu lagi. Well, mungkin nggak dibahas di sini ya, itu urusannya pemerintah daerah mungkin ya, sama untuk pagar laut udah hampir selesai ini ya. Udah tinggal 8 km lagi yang belum diangkut, belum dicabut ya. Intinya kita bersama nelayan, bersama seluruh aparat maritim lainnya berusaha mengurangi kesulitan para nelayan. Karena itu pesan Bapak Presiden berkali-kali dalam setiap pertemuan selalu menyampaikan bahwa TNI sebisa mungkin harus bisa membantu kesulitan rakyat. Itu yang paling penting.